Baik, selamat sore seluruh warga masyarakat Merauke. Hari ini kami sedang bersama-sama dengan Bapak Isaias Ndiken. Beliau ini bisa juga kita kenal sebagai seorang budayawan suku Malin atau bahkan dikenal juga sebagai budayawan Papua Selatan. Ingat suku Malin itu merupakan salah satu suku yang ada di wilayah Papua Selatan. Nah, tema kita sore hari ini yaitu kita akan berbincang-bincang tentang sayembara logo Provinsi Papua Selatan ya, Bapak. Logo Provinsi Papua Selatan yang kemudian mulai dari teknis penyelenggaraannya, waktu, durasi yang begitu singkat, sampai dengan hasil 5 besar logo dan juga bahkan komposisi dewan juri Bapak, yang melahirkan kontroversi di kalangan masyarakat. Nah Bapak, sebagai seorang budayawan, tentu Bapak pasti paham tentang nilai-nilai maksud, bahkan mungkin tidak sedikit di kota Merauke, sebagian besar logo-logo ataukah simbol-simbol dan nama-nama tempat itu diberikan atau rekomendasi dari seorang Isaias Ndiken. Nah kira-kira bagi Bapak, simbol dari suatu lambang daerah atau lambang organisasi apa saja itu Bapak seperti apa sih Bapak? Sedalam apa makna filosofisnya? Ya, terima kasih. Baik Bapak. Terkait dengan simbol itu maknanya tegas. Kita berbicara tentang simbol, berarti berbicara tentang roh sebuah filosof. Ya, roh sebuah filosof. Jadi yang terkait dengan logo Provinsi Papua Selatan ini menyangkut culture. Ya, kultur ya. Menyangkut culture. Di mana di dalamnya harus ada nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai atau unsur-unsur budaya yang menjadi dasar. Yang menjadi dasar di dalam pembuatan logo itu, bukan masalah ide atau gagasan. Ya, gagasan itu kita bisa melahirkan sebuah gagasan atau ide itu melalui bisa dari angin, bisa air, bisa apa saja bisa jadi gagasan. Tetapi logo Provinsi Papua Selatan ini menyangkut manusia, menyangkut kewibawaan daerah, sehingga benar-benar sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus, di mana Dewan Adat Papua membagi wilayah ini di dalam 7 wilayah kebudayaan atau wilayah adat. Mulai dari Doberai, terus Lapago, Mipago, Teluk Saireri, Mamta, dan Haanim. Anim ini berada di sebuah titik orientasi kebudayaan antara flanks atau sambungan Cimbu dan bagian barat daya itu Asmat. Ya, Asmat. Sehingga kalau kita lihat ada satu kekuatan big man yang harus kita cari dalam sebuah logo. Ya, kekuatan big man Bapak. Kekuatan big man atau big power. Ya. Sehingga untuk mewakili 4 daerah ini, saya banyak kali diskusi dengan Bapak Yohanes Pribadian, saya selalu menafsir ulang beliau punya cara berpikir. Ya. Beliau cara berpikir bahwa keterwakilan dari setiap 4 M2A, 4 wilayah kebudayaan ini harus tertuang di dalam sebuah logo daerah atau Provinsi Papua Selatan itu, sehingga Bovendigul menjadi titik orientasi, titik pandang untuk mengakomodir bagian yang ada di pesisir maupun di pedalaman. Bovendigul Bapak. Bovendigul jadi titik orientasi Animha. Begitu Bapak? Ya, sebab pusat kebudayaan Cimbu itu sambungannya ke bagian barat daya dan bagian timur. Ya, sehingga saya coba mau melihat yang paling penting untuk saya dari Bapak John punya pikiran itu adalah bahwa Merauke ini sudah diberkati duluan, baru Indonesia yang lain dari belakang. Sehingga saya bisa berpikir bahwa Merauke ini Papua it's for Indonesia atau Indonesia it's for Papua. Sehingga filosof Merauke itu adalah matahari.
jam 12 itu filosofnya, filosof Provinsi Papua Selatan. Kenapa begitu Bapak? Matahari jam 12 Ya, maksudnya seperti apa? kalau kita lihat dari nilai adat Malindanim bahwa orang golongan Imo itu biasa inisiasi tepat jam 12. Inisiasi ya, jam Inisiasi, 12. ya. Orang Imo. Iya, secara horizon dan vertikal. Ya. Secara vertikal itu ada makna kosmik, ya, teokosmik, hubungan antara alam, manusia dan Tuhannya. Ya. Ya. Terlepas dari itu bahwa Asmat itu 4 daerah ini punya penyebutan untuk big man atau big power. Untuk Bovendigul itu Kayapak. Kayapak itu kepala suku. Oke. Ya, untuk Asmat itu Fumeripits. Fumeripits itu jadi pusat kebudayaan. Ya, sehingga diabadikan dalam patung bis. Lalu Mapi itu seorang kepala suku itu disebut Rade. Oh, Rade itu berarti kepala suku. Kepala Iya. suku. Lalu di Malini ini ada tingkatan dalam kepemimpinan tradisional itu Kunam, itu paling di atas. Kunam. Kunam, ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi histori Ya. atau sejarah, Bovendigul mewakili sejarah bawah tanah melahirkan kemerdekaan, sejarah bawah tanah. Itu sejarahnya Bung Karno. Iya. Bukan tugu-tugu yang baru dibuat ini. Iya. Kalau tugu Peperas, Merauke sudah pakai. Iya. Ya. Mungkin provinsi ini dia pakai monumen atau nilai histori sejarah pembuangan Bung Karno. Ya. Iya. Baru keluarlah Matahari dari situ, itu filosof daerah ini. Iya. Matahari yang mewajibkan semua orang ketika ini kalau sudah diperdakan jam 12 setiap kantor diwajibkan ikut ini secara religiositas, harus doa Angelus. Ya, Dinas-dinas. itu ada dinas-dinas semua. Iya. Setiap hari kerja. Berdasarkan filosofi budaya tadi Filosofi Bapak ya. budaya tadi itu. Iya. Jam 12. Jarum jam selalu menunjuk jam 12. Iya. Atau matahari ada di jam 12 di Kabupaten Merauke. Itu yang saya maksud dengan Papua atau Merauke it's for Indonesian, Iya. atau Indonesia it's for Papua. Iya. Itu filosof Provinsi Papua Selatan. Oke Bapak. Nah sekarang terkait dengan logo Bapak. Ya, Logo daerah. Iya. saya akan bicara sampai ke logo. Iya. Kalau Bovendigul sudah ambil nilai histori Ya. atau salah satu titik orientasi Gunung Koreom, sekalipun orang pasti bertanya bahwa kita di Merauke tidak ada gunung. Iya. Ya, Betul. iya. Tapi itu kan titik orientasi anima, anim. Oke. Dia lihat ke bawah begini, matanya Melihat dari atas begitu melihat Bapak. dari atas ke bawah. Iya. Ya. Lalu mewakili Asmat itu patung bis. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk kita mau tafsir daerah ini Iya. dari sisi kebudayaan. Patung bis itu sebagai big man power atau power kekuatan atau keperkasaan daerah ini, kewibawaan daerah ini. Iya. Kemudian Merauke itu mungkin Tifa di sebelah Iya. sebagai nilai spiritnya, nilai Iya. spirit. Semangatnya. Lalu Mapi itu walaupun kita lihat karakteristik suku Yarai atau Mapi itu kasar, tapi Iya. kita harus balik dia dari negatif jadi positif. Iya. Dia daerah rawa-rawa, dia mewakili ada air, ya, air yang menyejukkan. Itu lambang negeri sejuta rawa. Iya. Sesuai dengan kultur geografis ya. Iya, geografisnya. Iya. Iya, mereka adalah orang rawa-rawa. Iya. Itu saja yang mungkin bisa jadi simbol-simbol logo itu, tidak usah pikir yang lain-lain. Yang Ini lain-lain. kan dunia digital, orang bisa saja plagiat, ambil Ya. orang punya karya. Contohnya itu Padi Kapuas itu kan kita plagiat, itu lambang negara kesatuan Republik Indonesia itu. Ya. Untuk semua rakyat Indonesia kemakmuran. Iya. Mungkin daerah ini padi Merauke sebagai lumbung padi, tapi sebelahnya mungkin pakai kelapa atau sagu, buah sagu.
Nah, yang menunjukkan pusat ketahanan pangan secara turun temurun untuk orang Papua itu memakan sagu. Jadi ini lambangnya. Iya. Ya, Oke. betul. Nah Bapak, itu tadi nilai-nilai ataukah filosofi-filosofis berupa simbol-simbol yang harusnya ada dalam sebuah logo, begitu Bapak ya? Ya, dalam Bapak sebuah sampaikan. logo, Ya, logo provinsi. Itu menggambarkan kehadiran big man tadi itu, nenek moyang di tanah ini. Iya. Ya, sehingga benar-benar logo itu ada rohnya. Iya Bapak. Nah Bapak, terkait dengan sayembara ini Bapak, sayembara ini kan kontroversi sekali Bapak. Hampir bisa dipastikan kita bikin polling, dari polling itu kurang lebih sekitar 90% orang menolak dan meminta untuk dilakukan sayembara ulang. Karena mungkin mereka hanya melihat dari segi warnanya, dari segi gambarnya dan lain-lain. Kalau menurut Bapak terkait dengan 5 logo besar yang sudah ditentukan oleh Dewan Juri ini Bapak, apakah mungkin ada yang harus dibenahi atau dirubah karena Dewan Jurinya kan kita tidak begitu tahu, tidak dijelaskan latar belakang dari para Dewan Juri. Dan saya sangat terganggu dengan logo, sehingga saya kalau masuk di saya punya WA ini saya terganggu sekali. Bapak terganggu dengan Logo itu. dengan hasil ini, hasil. Ya, bukan saya meremehkan seniman. Iya. Ya sekarang bukan seniman juga bisa buat logo karena barang ini kan sudah alih media, bukan Ya. pakai kanvas atau kertas atau kulit kayu. Iya. Ya lihat saja di Google, bertanya di situ, tinggal kait-kait dia, sambung dia jadi sebuah karya seni. Iya. Yo, ini kan karya mimesis atau plagiat orang punya karya-karya. Nah, Bapak terganggunya karena apa, Bapak? Ya, terganggu karena barang itu bukan asli. Bukan asli ya? Ya, tidak ada sedikit pun unsur-unsur atau secara representatif tidak mewakili 4 kabupaten ini. Ya, itu murni oleh Bapak John Gulbagep, saya katakan imajinasi liar, mungkin seperti itu Bapak. Dia memang Bapak John itu seorang imajiner, saya selalu duduk dengan dia. Ya. Dan saya tafsir maksudnya. Ya, Bapak tangkap maksudnya, Saya dia maksud tangkap maksudnya. dengan imajinasi liar. Iya. Oke Bapak. Nah sekarang Bapak, berkaitan dengan imajinasi liar, layak tidak Bapak kira-kira? Untuk logo ini terus dilanjutkan? Ataukah harus segera dilakukan sayembara ulang? Ya kalau dilanjutkan akan terpengaruh kepemimpinan Provinsi Papua Selatan. Ya. Sampai manusianya, karena ini maknanya tegas. Ini karya 3 dimensi. Ya. Jangan main-main dengan karya 3 dimensi ini. Dia punya ismenya tegas itu. Ismenya? Iya. Iya. Itu karya-karya seperti begitu, itu ada yang menghukum, ada juga yang bisa menyiksa kita. Ya berdasarkan kepercayaan spiritual Iya. Bapak ya. Jadi dari simbol tadi itu sebenarnya bukan cuma sebatas simbol yang kemudian orang mungkin memperebutkan hadiahnya yang bunyinya sampai ratusan juta, itu kemudian mungkin dalam sebagian seniman menjadikan itu sebagai ajang untuk berlomba-lomba mendapatkan hadiah itu Bapak, tapi tidak memikirkan landasan filosofis. Sementara Bapak, kalau saya kemarin berdiskusi dengan Bapak John Gulbagep, sang penggagas Provinsi Papua Selatan, beliau bilang semestinya lebih dulu dilakukan pertemuan 4 golongan adat. Harus. Ya, Ya. 4 golongan adat itu yang nanti kemudian mengeluarkan semacam hasil musyawarah yang dijadikan sebagai pedoman untuk para seniman silakan berkompetisi. Ya, dia jadi kriteria. Iya, Ini menjadi yang kriteria. harus, ya. Jadi tidak kemudian melahirkan imajinasi liar. Tapi ini kan kalau kita lihat, ya betul-betul murni imajinasi liar. Terus lagi Bapak dalam waktu yang menurut saya sangat singkat, 6 hari, itu harus segera merubah KTP dari KTP Papua menjadi Papua Selatan. Harus lakukan riset yang mendalam terkait budaya yang tadi Bapak jelaskan, yang cukup panjang. Lalu kemudian juga harus segera mendesain Bapak. Mendesain itu yang sebetulnya cukup rumit ya Bapak ya. Ya. Dilakukan, mengumpulkan berbagai macam imajinasi dalam waktu hanya 6 hari pasca itu diumumkan Bapak. Ya. Itu bagaimana sih Bapak? Kalau saya rasa memang kayaknya kurang begitu Nah, itu profesional dalam hal pengelolaannya, sehingga kemudian lahir 5 logo ini perlu dilakukan peninjauan ulang. itu yang tadi Bapak bilang. Logo Provinsi Papua Selatan bukan masalah ide atau gagasan. Ini masalah harga diri. Iya, Ini masalah wibawa daerah ini. iya, Ya, di mana secara etnositas kesukubangsaan di tanah ini sebagai warga utama, mereka harus duduk bersama-sama untuk membicarakan itu. iya. Yo, kira-kira mau pendidikan pakai apa? Kebudayaannya apa? Iya. Yo, terus Asmat apa? Merauke apa? Sehingga ini barang ini dia jadi satu kekuatan di dalam pemerintahan Provinsi Papua Selatan itu. Iya. Ya, itu jadi simbolisme kebudayaan. Iya. Yo, yang melahirkan
manusia berwibawa, Iya. manusia beradat, manusia berbudaya dan menghargai kebudayaannya. Iya. Ya. Jadi ketika kita melakukan kritik terhadap hal ini, menurut Bapak wajar? Ya ini kan wajar. Wajar ya? Ya. Karena malah yang terjadi justru ketika kritik dilakukan, para birokrat ini menuduh kami sebagai provokator. Birokrat itu mereka Ya. mereka bukan budayawan, mereka bukan seniman, Ya. mereka juga bukan juri. Iya. Tapi dalam faktanya dijadikan sebagai juri, Bapak. Juri itu ada apa? Spesifikasi juri ada. Iya. Kalau mau bawa juri bukan dari Merauke, bawa dari luar, dari Jawa, maestro yang datang ke sini. Iya, itu baru netral ya. Maestro yang datang ke sini. Iya. Budayawan dari Jogja datang ke sini untuk menilai itu yang mereka tidak kenal orang. Iya. Kalau juri di sini kan kenal orang. Ada Itu yang tidak sudah objektif penilaian itu. Akhirnya penilaian itu jadi penilaian tidak objektif Iya. lagi, Bapak, dinilai. Ini bicara penilaian publik ya, Bapak. Iya. Bicara asumsi. Iya. Memang ketika mereka mau menuduh kita provokator, bagi saya, Bapak, kalau provokator itu tindak pidana. Itu Iya. setara dengan mungkin pemerkosaan, setara Iya. dengan pembunuhan. Iya. Karena sama-sama jenis tindak pidana, makanya saya merasa itu harus ada pertanggungjawaban. Iya. Dengan kata provokator itu sesuatu yang sangat keberatan. Mungkin kalau kita dituduh dituduh yang lain-lain, mungkin mencoba melakukan propaganda, itu bukan tindak pidana, tapi provokator itu tindak pidana. Ya. Dan itu kemudian ketika kami sebagai masyarakat, sebagai pemuda melakukan protes, yang muncul justru hal seperti itu, Bapak. Kami dituduh sebagai provokator. Ada sedikit tambahan. Ya. Tambahannya begini. Nanti orang bilang begini, ya, logo ini kan ada manusia yang pakai pakaian adat. Itu aksesori, itu unsur Ya. dari sebuah roh. Ya. Itu aksesori, itu properti. Tahu properti? Ya. Yo. Orang kalau menari itu ada propertinya apa pakai baju atau pakai daun-daun. Iya. Masa mau tunjukkan daun-daun itu jadi simbolisme kebudayaan. Iya. Itu properti. Terbuat dari akar kayu atau kulit kayu atau daun-daun, Iya. rumput, itu properti. Dia disebut aksesoris. Iya. Daerah ini ada Fumeriput. Fumeriput itu sebagai tokoh budaya yang menciptakan patung bis. Iya. Ya, itu big power. Terus seorang radia itu Dewa Matahari di Mapi. Terus Kayepak di Bojonegoro. ya. Di sini Kunam, seorang Kunam. Ya, 4 tokoh ini jadi satu. Baru lahirlah logo itu. Iya, Bapak. Sudah sembarang. Jadi sebetulnya ini berkaitan dengan harga diri ya, untuk Iya, daerah berwibawa. Kalau Sehingga sudah salah dari awal ya tetap salah terus. Salah terus. Kalau saya mungkin sebagai ya saya anggap sebagai masyarakat, Bapak ya, yang sebagai pemerhati lah, saya merasa sebelum provinsi ini dijalankan memang harus berhenti dengan gaya kepemimpinan muka tebal, Bapak. Iya. Muka tembok yang ketika dikritik itu dianggap sebagai kita nih tidak perlu didengar masyarakat. Padahal kan kalau mau bicara masyarakat dalam suatu pemerintahan, pemerintah ini satu unsur saja dari 5 unsur lain yang ada dalam teori yang namanya pentahelix, Bapak. Jadi ketika kita melakukan kritik itu wajar karena bukan cuma birokrasi yang ada, tapi di sini ada akademisi, ada media, ada pengusaha, ada ormas dan lain-lain masyarakat. Saya pagi itu ada kasih naik status. Ya. Status itu dia ada di Unaun KAKN. Apa itu, Bapak? KAKN. Saya paling menghindar itu. Yang Bapak tulis 0% itu apa? Itu Bapak? Yo, Itu apa maksudnya, Bapak? belum. KAKN artinya Konyab itu dalam bahasa Marin itu bilang itu persekongkolan atau orang-orang yang kumpulan orang-orang yang mempunyai pikiran sama. Kalau yang tadi pagi saya Bapak ada upload tanah kosong, itu maksudnya apa, Bapak? Ya itu apa terserah orang mau menilai apa. Silakan boleh tafsir ya. Ya mau ditafsir apa? Ya. Terus itu Abna itu mencuri. Abna itu mencuri. Setelah mencuri baru jadi Konyab. Konyab itu menjaga kerahasiaan itu, barang itu jangan dia bocor. Itu akibat dari persekongkolan tadi. Persekongkolan jahat ini. Iya. Terakhir itu jadi orang paling sekakar. Iya. Pelit. Orang pelit. Ya. Karena barang mencuri kita mau bagi dia bagaimana? Mau Iya. kasih tahu orang bagaimana? Iya.
itu orang Marin harus hindari itu. Iya. Dan itu secara turun-temurun sudah diajarkan itu. Iya. Ya. Nah itu sedikit tambahan. Ini yang terjadi ini persekongkolan untuk mau mencuri 100 juta itu. Itu. Iya. Para Orientasinya itu. diduga seperti itu, Bapak. Iya. Ini diduga ada persekongkolan, dan itu juga ini bukan asumsi liar, tapi dugaan yang memang mengarah berdasarkan fakta-fakta yang ada. Ya. Begitu ya, Bapak ya. Berdasarkan fakta-fakta itu membuat kita menjadi menduga masa dalam waktu 1 minggu hadiah 100 juta. Seperti itu. Barang itu tidak bisa dibuat 1 minggu karena Iya. itu melalui proses perenungan, proses menghayal dan ada kajian-kajian akademisi, Iya. ada dasarnya, ada sejarahnya. Bagaimana Provinsi Papua Selatan itu dia jadi, mulai dari mana? Owner of the link. Setelah owner of the link, mereka tafsir dalam sebuah gagasan itu wilayah hukum adat, 7 wilayah adat. Iya. Ya, yang keluarnya itu pemekaran provinsi. Ya. Iya, Bapak. Baik, Bapak, berarti diskusi sore kita ini cukup menarik, Bapak. Ya. Semoga saja bermanfaat ya, Iya. sebagai edukasi untuk masyarakat, dan juga mungkin sebagai ini juga masukan untuk para birokrat yang kemudian ketika ada kritik itu dianggap sebagai provokator. Itu bahasa yang menurut saya sangat kuno dan klasik, Bapak. Jadi kalau jadi birokrat sajalah. Ya, Karena itu mereka masuk di orang punya halaman. ya, masuk di halaman orang. Itu halamannya budayawan, halamannya guru besar seni. Ya, mereka mengambil tupoksi orang ya. Bagaimana Iya. itu tidak profesional itu. Iya, tidak profesional sama sekali, Bapak. Mau dikelola provinsi yang kita nantikan selama 20 tahun, janganlah dikelola seperti milik pribadi, Bapak. Ini milik bersama. Sebelum dia berdiri semua berjuang mungkin bersama-sama dengan tugas masing-masing. Bapak mungkin sebagai budayawan, kita sebagai akademisi, sebagai jurnalis dan lain-lain, dan juga mungkin dan yang punya peran yang lebih menonjol dan lain-lain. Iya. Oke, Bapak. Nah, kita tutup, Bapak, terakhir. Ini waktu sudah mulai gelap. Kira-kira Bapak menutup dari Bapak untuk lomba logo, sayembara logo kali ini, logo Provinsi Papua Selatan yang nanti akan dipakai secara turun-temurun. Planet cucu kita akan dipasang di baju para pejabat, akan dijadikan simbol kebanggaan oleh para atlet-atlet kita ketika memenangkan turnamen atau lomba membawa nama Papua Selatan. Harus dilanjutkan sayembara ini ataukah diulang menurut Bapak? Ini harus bikin konsensus ini ulang. Diulang ya? Iya, para budayawan dari saya hanya minta saja 4 kabupaten ini harus duduk. Budayawan. Ini orang mewakili kita bagaimana? Ya. Ini bukan provinsi main-main, Bapak. Bukan main-main. Ya. Ini awalnya jangan salah. Iya. Iyo. Ini jangan dikelola seolah milik pribadi, Bapak ya. Iyo. Ini semua sama-sama punya mimpi 20 tahun. Jangan dibikin milik pribadi hanya karena kebetulan dapat jabatan. Iya. Oke, mungkin begitu Bapak diskusi kita sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak Isaias Sendikén sudah mau berdiskusi dengan saya sore ini dan juga dengan teman-teman dari Info Kejadian Kota Merauke. Oke, Bapak, mungkin ada kata-kata terakhir untuk masyarakat? Masyarakat, saya mau kasih tahu bahwa daerah ini sudah salah banyak. Ya. Jadi cobalah kamu kasih tahu ya sesuatu yang untuk masa depan Provinsi Papua Selatan ini. Saya sebagai budayawan menegaskan bahwa benar-benar tidak mencirikan empat daerah ini, 4 kabupaten. Memang ada beberapa, tapi itu saya lihat itu aksesoris sebagai unsur-unsur seni, bukan filosof daerah ini. Jadi kita mau supaya kita pun daerah ini bagus, kita juga bangga, berwibawa, ya, berdiri di atas landasan kebudayaan yang kokoh, yang punya akar dari asal muasalnya dari kebudayaan. Kita harus berjuang untuk coba kita duduk. Sayembara yang ini dipending dulu untuk sementara. Maaf para seniman. Saya tetap menghargai karya-karya Anda. Tetapi ini bukan masalah gagasan Anda. Ada sesuatu yang saya lihat kurang pas. Kamu juga ada plagiat itu, padi kapas itu lambang negara, itu Garuda, ada di burung Garuda itu karya plagiat, itu meniru. Harus bikin barang sendiri. Oke, terima kasih, selamat sore. Oke, terima kasih, selamat sore.